Alkitab mencatat salah satu rasa dari buah roh adalah kesetiaan. Kesetiaan itu adalah karakter yang sangat dibutuhkan, saudara. Siapa sih yang tidak menginginkan orang yang setia? Bahkan seorang penjahat, seorang mafia pun, ia mengingini orang di sekitarnya hanya setia kepadanya saja. Kesetiaan itu mahal, maka tidak dapat dilakukan oleh orang yang murahan. Kesetiaan itu mahal, saudara. Maka jangan diberikan kepada orang yang murahan. Kesetiaan itu perlu kita miliki sebagai keserupaan kita dengan Yesus Tuhan kita. Ada seorang filsuf yang terkenal bernama Aristoteles mengatakan demikian. Ketika kamu berhasil, ketika kamu sukses, ketika kamu berjaya, teman-temanmu akan mengenali siapa engkau. Namun ketika engkau gagal, engkau akan mengenali siapa teman-temanmu. Karena biasanya kalau kita berhasil, kalau kita kaya, kalau kita sukses, populer, maka teman-temanmu akan mengelilingi kita. Namun kesetiaan seorang teman, kesetiaan seorang sahabat diuji pada saat kita jatuh, pada saat kita terpuruk, pada saat kita gagal. Disitulah kita mengenal mana seorang yang sahabat sejati, mana yang bukan. Karena itu penting untuk kita belajar apa arti kesetiaan. Alkitab mencatat salah satu rasa dari buah roh adalah kesetiaan. Kesetiaan itu adalah karakter yang sangat dibutuhkan, saudara. Siapa sih yang tidak menginginkan orang yang setia? Bahkan seorang penjahat, seorang mafia pun, ia mengingini orang di sekitarnya hanya setia kepadanya saja. Kesetiaan itu mahal, maka tidak dapat dilakukan oleh orang yang murahan. Kesetiaan itu mahal, saudara. Maka jangan diberikan kepada orang yang murahan. Kesetiaan itu perlu kita miliki sebagai keserupaan kita dengan Yesus Tuhan kita. Alkitab mencatat di dalam Wahyu 19 ayat 11 mengatakan bahwa ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, Ia akan datang dengan nama yang setia. Satu karakter tentang keberadaan Allah yang tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan Yesus itulah yang tidak akan pernah berubah. Apapun kondisinya, berapapun harganya, sampai kapanpun dan bagaimanapun tantangannya, Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dia adalah pribadi yang tidak bisa berubah kesetiaannya. Berbeda dengan manusia, walaupun diciptakan serupa dan segambar dengannya, dengan Allah pencipta. Namun seringkali manusia tidak setia. Apalagi sejak jatuh di dalam dosa, keserupaan dengan Tuhan pencipta menjadi pudar. Saudara, setiap pencipta selalu mempunyai ciri khas dalam setiap ciptaannya. Setiap perancang pasti akan memasukkan karakternya dalam setiap rancangannya. Sehingga dari ciptaannya, dari rancangannya, orang tahu siapa penciptanya, siapa perancangannya. Karena ada ciri khas yang dapat dikenali di dalam ciptaannya itu. Begitu juga Tuhan pencipta kita. Ia ingin karakter Kristus nampak dalam diri kita manusia ciptaannya. Ia ingin keserupaan dengan dirinya dapat dikenali dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah dunia ketika melihat kehidupan kita, ada keserupaan kita dengan Tuhan pencipta kita? Apakah ketika dunia melihat kehidupan kita, dunia dapat melihat siapa Tuhan pencipta kita?
Dan salah satu dari keserupaan Tuhan yang harusnya ada di dalam diri kita anak-anak Allah adalah kesetiaan. Namun untuk menjadi pribadi yang setia itu tidak mudah, saudara. Ada tantangannya, ada pula dampaknya. Dampaknya adalah Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun jika kita setia untuk melakukan perintah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih maksudnya menjadi kepala dan bukan ekor? Apakah hari ini kalau saya bekerja sebagai staf administrasi, nanti kemudian suatu hari saya akan menjadi direktur atau menjadi pemilik dari perusahaan? Apakah seperti sinetron yang di TV-TV itu? Seorang staf administrasi, kemudian difitnah, kemudian dipecat, kemudian buka warung, kemudian berapa tahun kemudian menjadi kaya raya. Apakah demikian? Nah, menjadi kepala itu artinya kita menjadi penentu, menjadi pengarah, menjadi orang yang memimpin. Kemana kepala itu pergi, ekor pasti mengikuti. Menjadi kepala itu berarti pilihan ada di tempat kita. Menjadi ekor itu tidak bisa memilih, hanya ikut-ikutan. Saudara, Tuhan ingin kita menjadi penentu, menjadi pengarah, menjadi kepala di dalam kehidupan. Bukan orang yang terpengaruh oleh keputusan orang lain, menjadi pengekor dalam kehidupan. Tuhan ingin kita menjadi penentu di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam segala hal dalam hidup kita. Kita bisa menjadi kepala apabila kita setia melakukan firman-Nya. Begitu juga tentang tetap naik dan bukan turun jika kita setia. Apa sih artinya? Artinya adalah Tuhan sudah menetapkan masa depan yang baik dan lebih baik dari kehidupan yang telah kita lalui. Hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Hari ini pasti lebih baik dari hari kemarin. Memang kehidupan itu naik turun, naik turun. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Tetapi coba saudara renungkan, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, sampai hari ini, apa yang sudah Tuhan lakukan? Itulah maksud dari tetap naik dan bukan turun. Nah, kunci untuk bisa menjadi kepala dan hidupnya yang tetap naik adalah kesetiaan. Alkitab telah memberitahukan ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil, kita akan setia pula dalam perkara-perkara yang lebih besar. Ketika seseorang hidup dengan setia, maka dampaknya adalah kepercayaan akan diberikan kepadamu. Kalau kita pacaran, siapa yang pacaran sini? Tidak ada yang pacaran ya? Tidak ada. Ketika kita pacaran, ketika kita memilih pasangan, tentu kita menginginkan pasangan yang setia, bukan? Ya, bukan hanya sekedar ganteng, cantik, kaya, pintar, sukses. Semuanya itu baik, saudara, untuk dimiliki. Tapi kalau pasangan kita yang ganteng itu, yang cantik itu, yang kaya itu, yang pintar itu, yang sukses itu, namun tidak setia, pasti akan timbul masalah, bukan? Oleh karena itu kesetiaan adalah permata, harta yang sangat berharga, yang akan saudara miliki apabila saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, arti kata setia di dalam Alkitab adalah pistos dalam bahasa
Yunani yang artinya dapat dipercaya. Seorang yang setia artinya dia dapat dipercaya. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimanakah caranya kita membangun kesetiaan seperti yang dimaksud di dalam Alkitab? Nah, ada dua karakteristik dan kriteria yang sangat penting apabila saudara ingin membangun kesetiaan dalam kehidupan saudara. Yang pertama adalah tanggung jawab. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan arti tanggung jawab adalah keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Artinya kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang sudah diperbuatnya. Nah, sikap dari tanggung jawab itulah yang mendatangkan rasa dapat dipercaya. Ketika kita ingin dipercaya, tidak lepas dari tanggung jawab yang kita berikan. Bagaimana kita tahu bahwa kita ini orang yang bertanggung jawab? Apalagi kita adalah manusia yang tidak sempurna, punya kelemahan, bisa berbuat salah. Kita hidup di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Saudara, jika engkau pelajar, maka kita mengerti bahwa orang tua kita itu mengirim kita ke sekolah adalah untuk mempersiapkan kita agar kita ini siap berkompetisi di dalam kehidupan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan kita. Di sekolah ketika kita belajar, kita diajar untuk mandiri, bersosialisasi, memecahkan masalah, diajar untuk disiplin dan lain sebagainya. Semuanya itu untuk melatih kita agar kita ini siap di kehidupan nyata yang semakin sulit. Pertanyaannya adalah, apakah kita ini anak yang bertanggung jawab? Apakah kita ini pribadi yang bertanggung jawab? Apakah kita ini mampu menyadari kewajiban kita sebagai pelajar dan berusaha untuk memenuhinya? Apakah kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh dan sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan yang sudah disediakan oleh orang tua kita? Apalagi kalau hari ini kita bisa bersekolah di sekolah-sekolah yang favorit. Tentu kesempatan ini jangan disia-siakan, karena tidak semua dari kita seberuntung itu. Ketika engkau mampu meraih nilai yang baik, tentu engkau akan punya kesempatan untuk masuk ke sekolah lanjutan yang favorit juga. Engkau akan punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, potongan biaya, sehingga engkau juga menolong orang tuamu, meringankan biaya pendidikan yang harus disediakan. Jika kita bekerja, pasti ada yang namanya kesepakatan, ada target, ada deadline, ada proposal, ada janji. Namun ada kalanya ketika apa yang kita sepakati itu, apa yang kita pikir kita bisa deliver, kita bisa laksanakan, namun ternyata tidak. Pertanyaannya adalah bukan kenapa ya kok bisa meleset, tetapi pertanyaannya adalah bagaimanakah respon kita pada saat kita dalam situasi seperti itu. Apakah kita ini bertanggung jawab dan berusaha untuk memperbaikinya apa yang sudah kita sepakati, apapun risikonya. Apakah kita bertanggung jawab berapapun biayanya? Seringkali orang itu lari dari tanggung jawab ketika harga yang harus dibayarnya lebih besar daripada perkiraan di awal.
Demikian juga di dalam pernikahan. Tentu ketika pemberkatan nikah, kita semua berjanji untuk tidak menyakiti pasangan kita, menjaganya seumur hidupnya dalam suka dan duka di hadapan Tuhan, di hadapan keluarga. Namun kenyataannya seringkali, termasuk saya, tidak sengaja menyakiti pasangan kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita dengan dewasa berani mengakui kesalahan kita? Apakah kita bertanggung jawab akan tindakan kita? Apakah kita bertanggung jawab untuk menanggung risikonya? Saudara, orang yang setia itu bukan berarti dia tidak pernah berbuat salah. Orang yang setia itu sama lemahnya dengan orang yang tidak setia. Bedanya adalah orang yang setia adalah mereka yang mampu bertanggung jawab. Mereka yang mampu menghadapi konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya. Seorang yang tidak setia, pasti dia akan lari dari tanggung jawabnya. Orang yang setia itu pasti bisa dipercaya. Orang yang dapat dipercaya itu pasti bertanggung jawab. Oleh sebab itu, jika kita ingin membangun kesetiaan, dimulailah dari belajar bertanggung jawab sejak dini, sejak engkau masih muda. Karena kita ini adalah manusia yang tidak akan tidak berbuat salah. Not able not to sin. Kita pasti akan berbuat salah dan pasti akan terus berbuat salah. Tetapi seorang yang setia, dia tidak akan pernah lari dari tanggung jawabnya.